Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di sini Cipi dan selamat menonton. Semoga videonya bermanfaat. Enjoy. Oke, kita langsung ke TKP. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut teman-teman. Nah, jadi di soal yang data poin tugas 2 ini, yang poin kedua adalah dia halaman 87. Jadi kalau kalian buka buku kalian di halaman 87 itu adalah pengujian homogenitas data dengan ANOVA gitu. Nah, tapi di soal sekarang kita harus mengubahnya dengan secara manual dan diuji dengan uji Bartlett varians Galat. Oke, jadi pahamnya sampai sini. Jadi kita pakai data yang udah ada di sana. Jadi datanya ini ya. Datanya adalah X-nya ini, Y-nya ini, oke. Nah, untuk mencari varians Galat atau dia menguji maksudnya ya, salah ya. Menguji dengan varians Galat regresi kalau lengkapnya di buku itu. Jadi, uji homogenitas varians Galat dari populasi ini tuh digunakan sebagai persyaratan dalam teknik analisis regresi dengan analisis regresi, analisis korelasi, dan analisis jalur. Jadi untuk lebih jelasnya pengujian dengan uji Bartlett ini nanti akan saya tutorialkan atau akan saya contohkan, oke? Langsung aja. Nah, kalau di uji Bartlett ini, dia ini pertama kita ujinya bukan Bartlettnya dulu ya, tapi varians Galat. Kita nyari si varians Galatnya dulu nih. Nah, varians Galatnya ini kita juga harus bikin dia pakai kotak. Nah, dia punya kita udah punya data ini ya. Jadi kita langsung aja kita masukkan. Jadi ini saya anggap ini nomor dan ini saya buat jadi X1, ini Y1 biar nggak usah di copy lagi ya. Y1 ini X1, oke. Nah, di sini kita harus buat ada yang namanya kelompok. Oke, ini sebelumnya saya turunin dulu. Ini dia di kolom selanjutnya ada disebut dengan kelompok. Nah, ini disebutnya adalah kolom 1, ini disebutnya kolom 2. Kenapa jadi miss? Oke, nggak bisa. Jadi saya taruh di mana ya? Bawah atasnya aja lah ya. Ini maksudnya dia kolom 1 ya, ini kolom 2. Jadi teman-teman bisa nanti nulis di bawah, ini kan saya kosongin tuh. Gitu ya. Oke, ini kelompok itu dia ada di kolom apa baris ini, lupa sih. Ya, baiklah. Terus ada N, ini dia NI ya, NK. Jadi itu artinya adalah data yang ada di situ itu berapa gitu. Ini teman-teman K-nya dibuat kecil ya teman-teman ya. Ini dia ada di yang keempat. Terus yang terakhir dia ini varians Galat. Varians Galat. Nah, ini dia yang kita cari dulu pertama sebelum kita ke Bartlett. Sama namanya. Kita pakai ya simbolnya itu S, kecil di bawah itu sama pangkat 2 ya teman-teman. Kecil di bawah itu sama pangkat 2. Ini dia lambangnya ya. Nah, ini dia ada di nomor 5 ya teman-teman ya, nomor 5. Nomor 5. Nah, gitu. Jadi teman-teman harus di bawah sini aja nih nomor-nomor yang ini ya, biar lebih mudah dibaca. Nah, karena kita udah punya X1 Y1, kita nyari kelompoknya nih, kelompok. Jadi yang namanya kelompok itu dia datanya minimal itu pasti 2 dong, enggak mungkin 1 ya kan. Nah, jadi karena ini 41 jadi ini yang data 4 kita anggap kita anggap kosong ya, kita anggap kosong. Ya, jadi kita anggap kosong, kita buat format sel. Jadi di sini tuh kita main format-formatan sel ya kalau pakai varians ini karena harus ada yang kita batas-batasin gitu. Nah, terus 55 nih. Nah, 55 ini sama 55 kan ini kelompok nih. Betul kan? Nah gitu, jadi dia akan jadi kelompok di sini, terus dia 57, dia ngikut sini gitu. Jadi ini kelompok 1 nih, 55 kelompok 1 ini kan karena dia sendiri dia bukan kelompok gitu. Nah, ini kita jadiin, ini kita format cell, border, dia kasih apa ya, yang titik-titik dah ya. Untuk membedakan, tapi tebelin, mana tebelnya nggak kelihatan lagi. Oke, nah, oke. Ini punyanya si 55 ini, oh ini harusnya nggak ada garis tengah. Berarti kita jadiin, masalah nggak bisa kayak gitu gini, satu nih. Aduh, di sini merge centernya di mana? Lagi beda banget. Ini dia. Nah, gini ya teman-teman ya. Nah. Terus lanjut, ini juga dia jadi satu kelompok 66. Alright, kita bikin lagi format cell, kayaknya ini bakal panjang jadi saya pause dulu ya. Oke, teman-teman, ini udah ya, ini udah saya beda-bedain ini dia kelompok nih. Jadi dia di kelompok 1 nih. Kenapa dia kelompok 1? Karena dia apa namanya ya? Dia yang pertama ada gitu. Nih kan dari ini kan kosong nih karena dia sendiri kan nggak bisa dibilang kelompok ya. Ini kelompok 2. Kelompok 2 saya kasih warna merah ya kan. Kelompok 3, ini kelompok 3 nih. Saya kasih warna pastel teman-teman ya, ungu. Gua biar kayak janda lah kan. Itu yang terakhir kelompok 4. Nah, kelompok 4 dia ada 3 ya teman-teman karena dia samanya 3 tuh. Oke, gitu karena dia sama 3 kita kasih warna cian atau di cian apa bukan itu. Nah, jadi setelah itu di NK ini kita nyari menentukan berapa jumlah dari si kelompok itu gitu. Jadi kelompok 1 tuh jumlahnya ada 5 sama 7 berarti dia ada 2. Terus kelompok 2 ada 6 sama 7. Ini kan 6 sama 6 nih kelompok 2 nih. Nah, dia di dalam sini ada 6 sama 7 nih jadi isinya ada 2. Yang nomor 3 juga ada 2, yang nomor 4 ada 3 isinya gitu teman-teman ya. Nah,
Terus ini biar sama gini kali ya. Oke, ini biar sama. Warnanya mana ini ya, violetnya ini. Oke, kita samain aja biar sama perbedaannya setiap kelompok. Alright, yang nggak punya kelompok saya kosongin aja ya, nggak usah ke sana. Nah, jadi ini kelompok-kelompoknya mereka nih, jadi biar teman-teman lebih jelas. Alright. Nah, dari sini baru ini kita bisa nyari nih si galat nih, varian galat. Nah, rumusnya itu dia jumlah dari Y1 dikurang Y1 min Y1. Jumlah. Jadi Y1 rumus ini. Kalau rumus di buku itu dia Y1 kuadrat Y1 pangkat 2 dikurang Y1 dikurang jumlah dari Y1 jumlah Y1 pangkat 2. Tapi ini yang ini pangkat 2-nya di luar, kalau tadi kan pangkat 2-nya nyambung sama dia, nyambung jadi 1. Terus ini dibagi sama jumlah N. Terus ini semua kita kurungin bahasanya, dibagi ini NK ya, NK ini dibagi lagi nih sama N dikurang NK dikurang 1 gitu. Ini NK nya sama ya teman-teman ya, tapi kalau di buku dia N nya kecil ya teman-teman, ini biar bedain aja gitu ya. Nah, ini di rumusnya kayak gini teman-teman. Habis itu kita tutup kurung, titik kurungnya 1, 2. Nah, kayak gini teman-teman rumusnya ya. Nih, kayak dia nggak ada karena dia kan rumus ini. Nah, habis itu kan karena dia rumusnya nggak ada, baru kita buat ya. Jadi cara nyarinya si dia ini adalah sama dengan sum. Dia pakai yang kan Y1 tadi teman-teman ini. Jadi kita 5 sama 7. Jadi 5 pangkat 2 ditambah 7 pangkat 2 terus dikurang. Ini kurang dulu, dikurang. Teman-teman buka kurung lagi. 5 ditambah 7 pangkat 2 dibagi. Dia dibagi berapa tadi? Jumlah dari si datanya ya, dibagi NK. Berarti dibagi data nya 2 dibagi 2 itu kurung, lalu ini semua dibagi lagi sama 1 kurung, itu kurung, enter. Kita lihat tuh jawabannya 2. Itu lihat teman-teman ya, di rumusnya. Lumayan panjang ya. Jadi kalau di buku dia ada ada komanya ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal tambahin. Jadi kalau di buku tuh dia ada belakang angka ada komanya 2 gitu. Oke, kita tambahin 2. Nah, gitu. Kita drag aja kali ya. Bisa. Oh, nggak bisa. Karena dia angkanya beda-beda, jadi nggak bisa langsung di drag. Oke, jadi ini karena teman-teman udah tahu ya rumusnya kayak gini nih. Jadi ini karena akan sedikit lama, jadi saya pause. Lanjut. Nah, jadi ini datanya udah ya teman-teman ya, udah dapat ya dia si varian galatnya. Cuma kita ada perbedaan di yang bawah nih. Jadi kalau di buku dia 0,33, kalau di sini dia 0,35. Nggak tahu sih yang mana yang keliru, cuma di dengan rumus yang sama saya bingung. 3 ini bener tapi ini 1 doang yang berbeda. Gitu. Nah, nggak apa-apa lah ya, kita lanjut aja karena cuma beda 0,02 itu nggak terlalu berpengaruh. Nah, habis itu kita baru penghitungan uji Bartlett. Jadi ini mencari varian regresinya. Sekarang kita uji si Bartlettnya ini ya, Bartlett. Jadi pertama kita kasih dia namanya kelompok dulu, tabel. Ini kita bikin tabel lagi, kelompok. Sama dia teman-teman kasih aja dia K atau apa gitu kan. Misalkan dia K gini, oke, kelompok. Ya kelompok tadi kan kita cuma punya 4 kelompok, 1, 2, 3, 4 jadinya. Terus di bawah kita kasih jumlah untuk nilai jumlah dari ini ntar ada dipakai. Terus habis itu kita masukin DK itu derajat kebebasan. Rumusnya itu dia NK dikurang 1. Nah, derajat kebebasannya berapa yang tadi itu yang kata ini nih, NK ini. Ini semua dikurang 1 masing-masing. Jadi 1, 2, jadi jumlahnya 5, oke. Ini saya bedain warnanya, oke, jumlah 5. Terus habis nyari derajat kebebasan kita nyari log si SI pangkat 2, oke. Bukan pangkat 2 ya, dia 2-nya ada di atas ya teman-teman. Jadi ya lambangnya kalau pangkat kayak gini kalau di Excel. Nah, cara nyari log itu gimana? Lognya itu pakai yang mana nih? Lognya itu pakai yang SI ini. Ini kan si varian ini kan kalau varian itu kan dia SI pangkat 2 gitu kan dia lambangnya. Nah, oke, jadi dia kita pakai log ini. Kita langsung aja tulis di sini log buka kurung dari sini, kita enter. Nah, dapat kan? Terus tar dulu deh, kita lanjut aja dulu. Log sama dengan log dari ini, kita enter. Karena ini sama, kita drag, jangan di drag. Log ini enter. Terus yang terakhir sama dengan log ini ya teman-teman ya. Oke. Ini kita buat belakang koma itu sesuai di buku itu cuma 3 ya teman-teman ya. Kita buat 3. Nah, oke, habis nyari log itu kita nyari si derajat kebebasan ini. Ini I-nya I kecil ya teman-teman ya. Derajat kebebasan dikali log dari si SI kuadrat pangkat 2. Jadi si DK ini dikali sama ini gitu teman-teman. Jadi sama dengan sum dia rumusnya ini dikali sama ini gitu. Nah, kita drag aja. Oke, bisa sama dia belakang koma 3. Sesuai dengan yang di buku jadi 3. Oke, udah dapet. Di situ kita nyari DK dikali sama si varians. DK dikali sama varians sama dengan sum si DK ini dikali sama varians galat ya. Varians galat tuh yang ini nih, berarti dikali sama ini. Kali sama ini. Oke, kenapa di 2 lagi? Karena dia belakang komanya yang belum ditambahin, jadi ntar kita tambahin. Kita hitung dulu aja. Oke, si DK dikali ini
sama dengan sum, sama ini dikali ini sama dengan sum, yang ini dikali ini. Kok ini ada perbedaannya? Oh, salah, saya salah. Iya, saya malah pakai ini, bukan yang ini malah saya pakainya di lock. Sorry, ini bukan ini nih. Ntar ini juga nggak sengaja nggak pencet. Nah, alright, kita buat belakang koma ada 2 angka. Habis nah, ini kalau di buku dia 0,66 ya teman-teman, ini 0,70 nih. Mungkin karena dibulatkan kayaknya, ini dibulatkan ke depan. Jadi kalau belakang koma kita tambahin, ini bakal berubah lagi. Oh enggak. Ini sudah dibulatkan berarti. Oke, nggak apa-apa ya teman-teman, jadi 0,66 ke 0,70 gitu. Tapi dia hasilnya kayaknya bakal ada perbedaan lagi sih. Cuma selama dia kan kalau di statistika itu perbedaan paling signifikan itu di atas 0,05. Jadi kalau 0, ini kan berarti kan bedanya cuma 0,04 gitu. Jadi nggak apa-apa lah ya. Terus kita jumlahin gitu. Yang ini nih kita jumlahin. Kita dapat 3,7 ya kan. Tuh nggak jauh beda kan kalau di buku 3,66. Oke. Terus habis itu kita nyari si varians gabungan. Ini udah nih ya, ini udah kita agak ke bawah sekarang. Kita nyari varians gabungan. Lambangnya kayak gini, rumusnya adalah si DK nilai dari DKS ini, nilai akhir ini dibagi sama jumlah ini gitu. Dibagi sama jumlah DK. Jadi ini dibagi sama ini. Dia dapat varians gabungannya 0,74 ya. Jadi kalau di buku dia 0,732. Kita tambahin angkanya, dia jadi 0,740. Oke, nggak salah ya. Dan lagi-lagi gitu teman-teman. Jadi kalau kita menggunakan cara yang berbeda dalam pencarian gitu, kemungkinan kita akan menemukan perbedaan juga, tapi it's okay lah, nggak terlalu. Kita lihat hasil akhir apakah sama atau kan beda juga. Nah, dia rumusnya ini log S 2 gabungan, jadi dia ini si ini nih rumusnya. Si B ini B itu barletnya ini sama dengan sum ini dikali sama sejumlah DK. Oh, dikali si DK nih. DK kan 5 ya nih. Teman-teman mau klik ini boleh, mau tulis langsung kali 5 juga nggak apa-apa gitu. Oh, enggak. Dia rumusnya itu log dulu, log dari si ini nih, log dari ini. Jadi teman-teman harus buat lognya dulu ya biar gampang. Berarti teman-teman buat lognya dulu nih. Dia kan nilainya segini nih. Nah, ini teman-teman bikin lognya di sini aja ya. Log dari si dia nih, log dari ini biar jadi itu biar. Nah, yang kita pakai ini untuk mencari si nilai B. Oke, yang kita pakai yang itu tuh 131 tuh kan. Terus nah dia rumusnya sama dengan sum nilai log dari si varians gabungan yang ini dikali sama nilai dari DK center, dapat minus 0 sama ini. Kita format lagi, belakang angkanya berapa 3 ya. Oke, dapat segini. Habis nyari B kita nyari C kuadrat. Nah, C itu saya nggak tahu gimana bikin, dia pokoknya namanya kayak X ya teman-teman ya. C pangkat 2, dia kita nyari C hitung nih, C hitung. C hitung itu rumusnya len 10 dikali dari si B ini nih, B dikurang dari nilai DK, dari nilai jumlah, dari nilai sigma itu lambangnya gimana, saya susun aja ya. Jumlah ya, buat jumlah. Dari nilai DKI itu DK1 log dikali log SI. Jadi ini udah ada nilainya semua teman-teman. Ini rumusnya saya tulis. Nah, nyari C-nya berarti len 10 itu dia itu nilainya 2,3026. Teman-teman bisa pakai rumus gitu. Tapi kalau misalkan nggak bisa, teman-teman pakai kalkulator yang ada dalamnya itu dia jadi ntar bisa. Kebiasaan langsung kayak gini dia hasilnya jadi minus sama dengan len, coba bisa ya, len 10. Oh bisa, jadi gitu teman-teman rumusnya. Oke, ini agak lambat ya teman-teman ya karena memang harus pelan-pelan ini. Habis itu dia dikali sama nilai dari si B. B-nya kita dapat nih minus 0,54 ini ya teman-teman ya. Sama dengan sum sama dengan sum nilai dari si B ini dikurang dari sigma dikali log S12. Ini yang mana teman-teman? Ini nilai ini nih. Nah, ini ada nih. Ini berarti jumlahnya ini dulu nih. Berarti karena kita belum ada, kita jumlahin dulu. DKI nah ini udah dapat nih segini. Kita buat dia belakang komanya 3 aja biar sama. Oke, terus ini tadi mana sih ini ya? Ini belum ya, ini di sini dia di nilai sum DKI log 1. Jadi minus itu minus 1263. DK 16 dikali dikurang ya teman-teman, bukan kali ya, salah maaf. Dikurang sama ini. Ntar kita dapat 0,5590. Format lagi. Dalam 4. Nah, ini berarti nilainya adalah sum dari ini dikali ya teman-teman ya. Nilai dikali sama nilai dari ini. Hasilnya 1,287 dan kawan-kawan. Oke. Habis itu berarti di sini terakhir kita udah dapat C-hit 1,283 biasa. Ini kita ubah jadi belakang komanya 2 aja biar membedakan bahwa ini udah hasil. 1,29 ya. Kalau di buku itu dia 1,35 teman-teman. It's okay. Kita lihat harganya. Berarti secara tidak langsung kita sudah mendapatkan ini adalah C-hit, berarti kita sekarang nyari C kuadrat, C-tabel maksudnya. C-tabel itu dia rumusnya itu C ini nih C terus X min X1, S1 dikurang X 1 dikurang, bukan kurang X, kurang alpha
1 dikurang alfa, lalu dikali sama K dikurang 1. K dikurang 1 itu dia ada rumusnya, jadi K-nya itu 4 dari, jadi derajat kebebasan itu kan totalnya ada 4 kelompok, jadi dikurang 1 jadi tinggal 3 gitu. Rumusnya kayak gini teman-teman ya. Jadi teman-teman dapetin 1 dikurang alfa, dia pakai alfanya 0,05. Jadi teman-teman dapetin adalah langsung 0,95 dikali 3. Jadi teman-teman dapat 2,85. Alright. Ya, dapatnya 2,85. Nah, karena dia udah begini, nih kita udah dapat C, berarti hasilnya adalah dapat ya. Jadi menurut hasil perhitungan menunjukkan bahwa C kuadrat atau C hit itu kurang dari C tab. Ya, benar teman-teman ya, karena C hitnya itu kita dapat 1,29 itu kan lebih kecil daripada 2,85. Nah, karena dia seperti ini, maka berarti H0 diterima. Dengan demikian data X dalam regresi variabel Y atas X mempunyai varian yang sama atau disebutnya homogen gitu. Ya, ini dia hasilnya. Jadi walaupun ada perbedaan dari hitung tadi, pada intinya dia sama ya teman-teman, dia homogen gitu teman-teman. Oke, sampai sini aja tutorialnya. Semoga videonya bermanfaat. Jika ada keliru dari penulisan atau ada salah caranya harusnya nggak gini, yang benar kayak gini, silahkan teman-teman tulis di komentar. Jika ada pertanyaan juga tulis di komentar. Semoga dengan bantuan dari teman-teman, dengan perbaikan dari teman-teman, jika ada kekurangan bisa menjadikan konten-konten di sini lebih baik lagi dan lebih jelas lagi. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.